Inilah kisah kerajaan Panjalu yang terletak di wilayah Ciamis. Inilah kisah kerajaan yang sebelum adanya Situ Lengkong Panjalu dan meninggalkan peristiwa sangat penting untuk kita semua. Inilah kisahnya berikut ini. Seorang raja yang bernama Prabu Sanghyang Cakradewa. Prabu Sanghyang Cakradewa memberi istri seorang putri Galuh bernama Ratu Sri Kidang Pananjung dan mempunyai 6 anak. Keenam orang anaknya yaitu 1. Sanghyang Lembu Sampulur 2 Sanghyang Boros Ngora 3. Sanghyang Panji Barani 4. Sanghyang Anggarunting 5. Ratu Mangprang Kancana dan 6. Ratu Punut Agung. Di sini saya akan menceritakan anak dari Prabu Sanghyang Cakradewa, yaitu Prabu Sanghyang Boros Ngora. Raja Prabu Cakradewa sangat menginginkan sekali salah satu dari putranya mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Maka dari itu, Prabu Sanghyang Boros Ngora keluar dari istana dan menimba ilmu di luar istana. Di saat usia muda Prabu Sanghyang Boros Ngora, ia disibukkan dengan menimba ilmu dan menimba ilmu di ujung kulon. Setelah sekian lama menimba ilmu, Prabu Sanghyang Boros Ngora kembali pulang ke istana untuk menengok ayahnya dan keluarganya. Dan pas pada waktu kepulangannya, di istana sedang menggelar atraksi ilmu, baik ilmu tenaga dalam maupun ilmu luar dalam. Dan ayahnya Prabu Cakradewa sangat menginginkan sekali melihat hasil dari perkembangan ilmu yang didapat oleh Prabu Sanghyang Boros Ngora. Maka dari itu, sang raja memerintahkan agar memperlihatkan atraksi-atraksi dari ilmu dua putranya, yaitu Prabu Sanghyang Boros Ngora melawan Prabu Lembu Sampulur II. Dan dari atraksi tersebut, Prabu Sanghyang Boros Ngora hampir kalah oleh kakaknya, yaitu oleh Prabu Lembu Sampulur II. Kemudian Prabu Sanghyang Boros Ngora menyerang lagi dan hampir-hampir Prabu Lembu Sampulur II kewalahan. Prabu Lembu Sampulur II saking kewalahan, ia mengeluarkan pedangnya karena menjaga kehormatannya sebagai kakak. Dan saat dikeluarkan pedangnya, sampai menggoreskan bahu tangan adiknya yang bernama Prabu Sanghyang Boros Ngora. Kemudian terlihatlah tanda hitam seperti tato yang di lengan tangan kanan Prabu Sanghyang Boros Ngora. Ayahnya yang sebagai raja sangat kecewa melihat tanda tato yang berada di lengan tangan kanan Prabu Sanghyang Boros Ngora. Karena itu, sebagai tanda memiliki ilmu hitam. Maka dari itulah sang raja sangat marah terhadapnya. Prabu Sanghyang Boros Ngora pun sangat kecewa terhadapnya karena telah mengecewakan ayahnya. Prabu Sanghyang Boros Ngora pamit untuk membuang ilmu tersebut. Dan sang raja pun sebelum putranya keluar istana memerintahkan kepadanya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yang sejati di dunia dan di akhirat. Dan sesudah membuang ilmu tersebut, ia pun melanjutkan berkelana mencari ilmu yang sejati, yang memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Karena tekad yang bulatnya, ia pun tak pantang mundur untuk mencari ilmu yang sejati. Sampai-sampai ke ujung dunia pun ia kejar. Dengan ilmu yang ia peroleh, ia pun tak disangka-sangka sampailah ke negeri yang ia cari-cari tersebut, yang lebih tepatnya yaitu di Buddha. Ia pun berkelana dan mencari-cari seseorang yang untuk dijadikan gurunya.
Di Mekah itu Sang Hyang Boros Ngora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu yang sejati. Dan orang-orang pun yang ditanya Prabu Sang Hyang Boros Ngora tidak tahu apa dari maksudnya tersebut. Dan Prabu Sang Hyang Boros Ngora pun bertemu dengan seseorang yang lebih tua dan membawa tongkat yang sangat misterius sekali. Dan lelaki misterius itu menegur Prabu Sang Hyang Boros Ngora karena telah datang tanpa mengucapkan salam, sehingga mengejutkan dan mengakibatkan tongkat yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir. Padahal lelaki itu hanya berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda yang datang, yaitu Prabu Sang Hyang Boros Ngora. Dan lelaki yang misterius itu bertanya kepada Prabu Sang Hyang Boros Ngora, "Ada keperluan apakah Anda ke sini?" Dan Prabu Sang Hyang Boros Ngora pun menjawab, "Saya datang ke sini hanya untuk mencari ilmu yang sejati." Lalu lelaki tua yang misterius itu menguji Prabu Sang Hyang Boros Ngora dengan menanyakan, "Seperti apakah sejatinya ilmu itu?" Dan Prabu Sang Hyang Boros Ngora menjawab, sejatinya ilmu itu yaitu ilmu yang tidak bisa dikalahkan di tataran Sunda. Lalu pria misterius itu menyuruh Prabu Sang Hyang Boros Ngora mengambil tongkat yang jatuh yang tertancap di pasir. Dan Prabu Sang Hyang Boros Ngora pun tak sanggup mengambil tongkat yang tertancap di pasir itu, karena tongkat yang tertancap di pasir itu telah menyatu dengan bumi. Dan Prabu Sang Hyang Boros Ngora pun menyadari bahwa yang di hadapannya tersebut bukanlah orang yang sembarangan. Sebagai seorang kesatria, ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Ia juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkan ini. Ternyata lelaki yang misterius itu yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali pun mengajaknya Prabu Sang Hyang Boros Ngora untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dengan keajaiban Allah, Prabu Sang Hyang Boros Ngora memeluk Islam. Tongkat yang tertancap di pasir menjadi bisa dicabut. Dan setelah peristiwa itu, Sang Hyang Boros Ngora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sejati kepada Baginda Ali. Sayyidina Ali memberitahu ilmu tingkat tertinggi, yaitu ilmu yang sejati. Sejatinya ilmu yaitu ilmu agama Islam. Dan Sayyidina Ali pun mengajari syariat Islam kepada Prabu Sang Hyang Boros Ngora. Di akhir masa pendidikannya, Sang Hyang Boros Ngora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Boros Ngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman. Dan ia pun diberi cendramata berupa pedang. Tak hanya itu, ia pun membawa air Zam-Zam dari Makkah. Ringkas cerita, Prabu Sang Hyang Boros Ngora yang sekarang dijuluki Syekh Abdul Iman kembali ke Karaton dan disambut dengan sukacita oleh sang Prabu. Dan mulailah ia memperluas agama Islam di wilayahnya dan berdakwah dan menyampaikan kebenaran-kebenaran syariat Islam. Dan yang perlu diketahui dari kisah ini, awal mulanya Situ Lengkong Panjalu yaitu dari air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam yang telah dibawakan oleh sang Prabu menjadikan peristiwa penting untuk orang-orang Panjalu, karena asal-usul adanya lengkong dari peristiwa inilah. Dan yang pertama beliau cipratkan air Zam-Zam itu yaitu di Gunung Karantenan Gunung Sawal yang disebut Cai Karantenan. Dan keajaiban yang kedua, dengan kuasa Allah, air Zam-Zam tersebut yang dicipratkan oleh Syekh Abdul Iman dari canting dari gayungnya yang sekarang menjadi objek
objek wisata Situ Lengkong Panjalu dan tempat untuk berziarah. Itulah akhir dari cerita, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kurang lengkap dari kisahnya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang dari penyebutan nama tokoh. Dan terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton channel ini. Saya tunggu like and subscribe-nya dan dukungannya untuk lebih berkembang dan maju untuk channel ini.